Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Diari Ibu RT. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat ya dan selalu bahagia. Amin. Dan untuk teman-temanku yang lagi kurang enak badan, lagi sakit, aku doain semoga kalian semua lekas sembuh, lekas membaik. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, share aktivitas aku lagi ya. Nah, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua buat ngikutin aktivitas aku. Ini tuh perjalanan ke kota, kita mau pergi cukuran ya. Jadi ini tuh videonya aku tag sebelum lebaran. Ini tuh udah dekat-dekat takbiran ya teman-teman. Lagi beberapa hari gitu. Nah, di sini aku dan Pak suami bawa anak-anak semua buat potong rambut gitu ya, biar nanti mereka tuh bisa sedikit rapi pas lebaranan. Nah, ini tuh perjalanan kami menuju ke kota. Tadi udah lewat dekat sawah ya. Karena memang rumah kami tuh ya emang jauh dari kota sih, dan banyak persawahan gitu, terus dekat gunung juga. Jadi setiap mau ke kota kita tuh lewat jalur ini teman-teman. Nah, ini aku percepat aja, kita udah di jalan dekat Baruga. Ini tuh di Nipa-Nipa ya teman-teman. Kita potong kompas aja biar nyampenya itu cepat. Kita lewat Moncong Loe tadi ya teman-teman. Dan posisi tempat cukur langganannya Pak suami itu di daerah Telok ya teman-teman. Di Telok Antang ini. Makanya kita tuh lewat sini biar nanti cepat juga sampainya di lokasi. Oke teman-teman, seperti inilah pemandangan untuk menuju ke sananya. Ini tuh daerah Baruga ya teman-teman. Aku tuh suka banget suasana di sini. Kayak adem gitu teman-teman. Apalagi di samping kiri kami tuh, samping jalan itu ada kanal ya. Jadi hawanya tuh sejuk-sejuk gitu. Oke, ini kita udah sampai di tempat cukur langganannya Pak suami. Wah, di sini tuh ternyata murah ya. Pantas aja Pak suami suka cukur di sini. Untuk anak-anak itu 10.000 aja teman-teman. Kalau untuk dewasa itu 15.000. Dan memang di sini banyak banget yang langganan ya. Karena memang murah ya. Nah, ini kita udah mulai duduk ya buat ngantri karena memang lagi banyak ya yang datang cukur di sini. Maklumlah, udah dekat lebaran, semua orang pasti pengen berpenampilan rapi ya teman-teman. Nah, aku juga sambil nunggu aku tag video juga ya teman-teman buat nambah-nambah durasi di video aku nantinya. Nah, ini udah giliran anak aku. Alhamdulillah anak-anak tuh dicukur seperti ini mereka anteng ya, nggak seperti kalau ibunya yang cukur, mereka tuh banyak geraknya. By the way, ini tuh kali pertama aku bawa anak-anak ke salon ya, atau ke tempat cukur seperti ini. Biasanya untuk cukur rambut itu mereka aku cukur pribadi ya di rumah. Sebenarnya Pak suami juga ya aku yang cukur, tapi karena kali ini aku pengen Pak suami tuh model cukurnya itu agak beda ya, agak rapi gitu. Karena kalau aku yang cukur itu kayaknya kurang rapi ya, kurang sempurna, karena maklumlah alat cukur di rumah itu seadanya aja, cuman satu jenis aja. Kalau di tempat cukur kan itu banyak ya, banyak tipe-tipenya. Jadi ya mending mereka cukur di tempat seperti ini aja, lebih lengkap ya teman-teman, dan hasilnya pun lebih bagus tentunya. Nah, ini untuk arka udah hampir selesai, tinggal dirapi-rapihin aja sedikit. Untuk tempat cukur Pak suami tuh nggak pilih-pilih ya teman-teman. Biasanya kan kalau lelaki itu senangnya pergi ke barbershop gitu ya teman-teman, agak mahalan dikit. Tapi Pak suami nggak ngelihat yang seperti itu ya teman-teman.
asal murah aja dan rapi gitu ya cara cukurnya, ya nggak apa-apa. Pak suami di sini aja yang murah-murah gitu. Pak suami nggak tertarik buat cukur di tempat-tempat yang memang sih tempatnya itu bagus tapi mahal. Oke, ini anak aku, kakak Resa, ini akhirnya dapat giliran ya. Kalau untuk kakak Resa, menurut tukang cukurnya ini itu agak lebih mudah daripada rambutnya Arka tadi ya teman-teman. Karena kalau Arka itu modelnya agak gimana ya, model rambutnya itu terlalu jatuh gitu katanya ya. Terus modelnya itu kayak rambutnya Sadam. Tahu Sadam kan? Yang di petualangan Serina itu yang berponi. Jadi rambutnya itu banyakan ke depan. Kayak poni gitu. Jadi kata abang cukurnya ini itu agak sulit ya buat dibentuk. Karena anak-anak aku kan pengennya dicukur kayak model-model sekarang gitu yang Korean style ya teman-teman. Yang belahan samping gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah teman-teman. Aku susah menjelaskannya kayak gimana ya. Nah ini gilirannya Pak suami juga. Pak suami juga minta cukur kayak seperti anak-anak ya. Yang penting rapi, terus nggak terlalu gimana-gimana. Yang penting rapi pokoknya. Bingung teman-teman mau ngejelasin seperti apa. Karena model rambut laki-laki itu simple tapi ya susah dijelasin. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Habis cukuran kita lanjut belanja di Grento Serba. Nah ini karena menjelang lebaran, kita tuh kesini buat beli kebutuhan buat lebaran, sekalian buat kebutuhan bulanan ya teman-teman. Apa kebutuhan harian gitu maksudnya. Stok yang udah habis di rumah kita mau beli di sini. Oke. Ini banyak banget orang karena memang semuanya lagi nyari-nyari baju lebaran teman-teman. Karena memang tinggal beberapa hari lagi itu lebaran. Jadi ya semuanya kayaknya semua toko ya teman-teman itu rame banget. Nah ini kita lanjut naik ke lantai atas dulu di bagian elektronik. Kita di sini mau cari apa ya? Setrika, karena setrika di rumah itu rusak teman-teman, nggak tahu kenapa bisa rusak. Mungkin nggak sengaja kesenggol sama anak-anak, terus mungkin habis jatuh gitu, akhirnya tuh nggak bisa panas ya teman-teman. Ada sih listriknya masuk tapi nggak bisa panas teman-teman. Jadi di sini kita putusin buat cari setrika yang baru. Untuk setrikanya aku cari yang murah-murah aja. Pengennya sih merek Miyako aja ya teman-teman. Atau kayak Kirin gitu ya. Yang udah terkenal mereknya, meskipun harganya itu merakyat tapi nggak apa-apa. Karena aku juga jarang nyetrika ya teman-teman. Paling yang disetrika itu baju sekolahnya anak-anak sama baju kerjanya Pak suami. Atau paling enggak kalau misalnya bepergian itu jilbab-jilbab aku yang sering kusut itu ya teman-teman, ya aku setrika. Tapi kalau untuk pakaian hari-hari itu enggak aku setrika ya teman-teman. Nah di sini aku tuh agak bingung karena memang aku nggak pernah beli setrika di sini, jadi aku nggak tahu posisinya itu di mana. Aku bingung. Jadi di sini kita masuk di bagian kipas angin. Aku bingung teman-teman di mana tempatnya. Jadi aku keliling-keliling aja. Akhirnya aku bertanya sama yang jaga di sini ya teman-teman, pramuniaganya aku tanyain, dan ternyata pas aku nanya ternyata aku udah di depan mata tapi aku nggak lihat. Di sini aku tanya bagian setrika itu di mana, dan ternyata pas di depan mata aku setrikaannya, masya Allah. Nah ini ada yang merek Cosmos ya, tapi aku mikir-mikir karena Cosmos ini agak mahalan teman-teman. Nah sementara yang aku cari itu agak miring karena di sini kita sebenarnya nggak ada budget
untuk setrika, karena di sini kita mau beli kebutuhan buat lebaran aja. Dan ini dadakan kita mau beli setrika, jadi kita cari yang murah-murah aja biar untuk kebutuhan yang lain bisa dipenuhi ya teman-teman. Nah ini ada kosmos, harganya ini aku lupa ya, seratusan, pokoknya seratusan 200-an gitu. Nah ini untuk yang kosmosnya ini agak murah, 117 gitu. Tapi akhirnya nanti kita beli yang merek Miyako kalau nggak salah ya, Masya Allah. Padahal nggak terlalu lama, cuman aku ya emang pelupa ya teman-teman. Nah di sini aku ngelihat-ngelihat, ini yang jadi aku ambil itu di sampingnya yang nggak aku pegang teman-teman. Nah ini tepat di sampingnya yang warna hitam itu. Jadi aku ambil kipas kok kipas sih. Setrika, aku ambil setrika yang hitam itu ya teman-teman, yang besi itu. Terus bawahnya itu udah anti lengket, jadi aku ambil, dan harganya itu relatif murah ya teman-teman, cuman 100 berapa ya, lupa aku, pokoknya nggak lebih dari 120-an teman-teman. Dan untuk modelnya aku juga suka sederhana dan nggak terlalu berat gitu teman-teman. Oke, habis milih-milih setrika. Nah ini setrikanya ya Miyako, dan ini wattnya juga nggak terlalu besar ya, jadi insya Allah hemat listrik. Oke, ini aku udah ambil setrika listriknya yang klasik aja, yang model dulu ya teman-teman. Terus aku nyariin Pak suami dan anak-anak, entah kemana mereka ya, karena mereka tuh Pak suami beli kuas kalau nggak salah di sini ya, karena dia tuh mau ngecat tralis pintu sama tralis jendela. Nah oke, di sini kita udah bayar, kita mau lanjut belanja lagi ke bawah. Karena liftnya itu agak lama ya, jadi kita naik lewat tangganya aja. Nah seperti ini, banyak banget orang, mereka nunggu saudaranya dan keluarganya, mereka duduk di tangga. Nah ini kita mau belanja lagi di bagian food dan pokoknya persabunan kayak gitu ya. Pokoknya kita belanja kebutuhan kayak kebutuhan bulanan gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya di sini belum masuk bulan selanjutnya. Tapi kita beli bahan-bahan yang habis di rumah dan beberapa bahan atau barang untuk stok lebaran ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau cara ngomong aku agak belibet, karena di sini aku rada-rada lupa dengan kegiatan aku di dalam video ini. Maklumlah kalau videonya itu lama baru diedit, jadi agak lupa ya teman-teman, mohon dimaklumi. Karena 1 minggu selama lebaran itu aku tuh benar-benar nggak ada kesempatan buat ngedit, apalagi buat voice over ya teman-teman. Jadi untuk stok videonya itu aku tampung dulu teman-teman. Jadi rencananya memang habis lebaran baru aku edit satu-satu. Jadi selama lebaran itu aku tuh emang kebanyakan ke daerah sama keluarga aku. Apalagi aku tuh mudik ke kota. Mudik ke rumah mama aku di kota, karena memang yang pegang kendali itu mama aku, keluarga aku ya teman-teman. Aku ngikut aja kemana mereka pergi. Pokoknya yang jelas itu kita kebanyakan ke daerah, apalagi ke ziarah ke makam bapak aku ya di Pangkep. Itu kita sempetin di hari pertama ke Pangkep. Oke teman-teman, lanjut lagi di videonya ya. Nah ini kita beli cemilan-cemilannya anak-anak. Terus ini ada minyak Pak suami, dia mau coba makan yang ini ya, katanya lagi viral. Nggak tahu juga, tapi di sini aku nggak berminat. Ini Pak suami aja yang pengen ya. Aku tadi sama anak-anak cuma ngambil pop mie aja. Oke, setelah ini kita nunggu buat antri. Nah, gimana teman-teman pengalaman selama libur lebarannya? Boleh ya komen-komen di bawah.
Mudah-mudahan libur lebarannya itu seru ya teman-teman. Mungkin ada yang ke kampung juga, kayak liburan gitu ya sekalian. Oke teman-teman, ini kita udah mulai antri ya. Nah, di sini Pak suami lagi nyari-nyari barang-barang yang belum sempat kita dapat ya. Jadi, tapi di sini kita sambil antri aja karena memang di sini antrian panjang banget. Jadi aku tuh sama anak-anak sambil antri aja. Nanti kekurangannya nanti Pak suami yang cari. Nah, baiklah teman-teman, videonya udah hampir berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini ya teman-teman. Mohon dimaafin. Oke, akhir kata aku ucapin banyak terima kasih. Minal aidin wal faizin. Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.